Halo para master, kembali lagi di Kabar Udang ODR bersama saya Wildan Gaya Zulfikar. Baik, pada part kedua kita akan mulai membahas peran aquaculture dalam menjaga kelestarian laut. Masih bersama dengan Mas Akbar, narasumber kita hari ini. Kita akan masuk ke pembahasan kira-kira potensi dari aquaculture ini seperti apa untuk mendukung kelestarian dari laut. Langsung saja kita akan dengarkan langsung pemaparan dari Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Mas Wildan. Tentu saja saya di sini saya kasih batasan ya, saya bukan ahli aquaculture, teman-teman di budidaya lebih paham. Jadi saya hanya meng-highlight sebagaimana kami dari ekologi melihat bagaimana aquaculture itu. Sudut pandang kami belum tentu benar, tergantung sudut pandang dari mana kita ingin mengambil. Jadi ini perspektif aja ya. Nah, mungkin saya sedikit share beberapa hal ya yang terkait dengan aquaculture karena ini menarik sekali gitu. Saya harap rekan-rekan semua gitu, para master ya. Iya, master ini, master limbat kalau saya tanya. Sudah tampilan dari saya. Sudah muncul ya Mas? Sudah. Oke, jadi sebenarnya gini, ketika kita berbicara aquaculture gitu, kita tidak bisa menegasikan gitu, tidak bisa memungkiri bahwa dia supply hampir 50% dari seafood ya. Jadi kan kalau aquaculture itu hilang, ya sebenarnya mungkin manusia bisa-bisa aja ya hidup tanpa seafood gitu, entahlah. Saya tidak tahu kalau pikiran radikalnya ya udah, kalau misalnya setengah 50% hilang dari aquaculture ya udah makan yang lain. Pikiran radikal boleh kan? Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu, karena itu artinya kita menghilangkan pendapatan banyak orang, menghidupkan beberapa orang, menambah kemiskinan dan hal sebagainya. Kita nggak bisa sehitam putih itu melihat. Dan dari FAO juga menyampaikan bahwa kita tahu bahwa prediksi manusia itu bertambah ya, kecuali mungkin ada wallahu alam super pandemi gitu, nggak ngerti. Tapi kita jangan berharap hal tersebut terjadi, tentu saja. Tapi secara tren ya kita nanti 2050 itu 10 miliar gitu, jadi jumlahnya yang biasa banyak, dan artinya makanan pun yang tersedia harus lebih banyak. Dan aquaculture saya melihat adalah salah satu potensi, salah satu cara, salah satu strategi agar tidak 100% kebutuhan seafood kita dari laut gitu. Ketika kita berbicara misal 100% dari laut, kita bicara 10%-nya aja dari 100% itu, misal dia pakai cara yang nggak benar, itu luar biasa besar gitu. Luar biasa merusak ekosistem. Nah, artinya di sini gimana caranya agar strategi-strategi itu dijalankan, dan aquaculture mungkin adalah salah satu garda terdepan ya untuk pelestarian sumber daya laut. Nah kan, cuman yang jadi permasalahan kan banyak sekali ya permasalahan di aquaculture. Kita tidak bisa memungkiri kita berbicara soal sejarahnya dulu, misalnya dia ada yang konversi lahan di lahan yang tidak sesungguhnya diizinkan untuk membuat aquaculture, misalnya ilegal lah gitu. Misalnya di daerah mangrove yang dilindungi, karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada daerah-daerah mangrove atau bakau yang memang diizinkan untuk dirubah menjadi aquaculture ya. Tapi kita juga melihat banyak sekali kasus-kasus di masa lalu yang praktik-praktik seperti ini terjadi, luar biasa mengerikannya. Dan yang kedua juga dengan pembukaan lahan ya, kita tahu bahwa ada, ini agak ilmiah dikit ya para master, mohon maaf, emisi karbon dioksida gitu kan. Ketika kita mengkonversi misalnya hutan mangrove dan lain sebagainya, sebenarnya ada emisi karbon dioksida. Betul. Dan ketika kita berbicara mangrove yang hilang untuk diganti tambak, kita juga berbicara soal hilangnya fungsi ekosistem. Misalnya ikan-ikan komersil yang ada di terumbu karang, yang ketika kecilnya dia di mangrove, artinya dia kehilangan rumah ketika masa kecilnya gitu. Dan nggak mungkin ikan bertelur tiba-tiba dewasa kan, dia butuh tempat untuk belajar ketika masih kecil dan hal-hal lainnya. Dan mangrove juga misalnya, ini saya highlight ke mangrove karena banyak sekali kasus mangrove versus aquaculture ya. Betul. Jarang ya, terutama tambak udang masalahnya. Betul gitu. Jadi memang ini kasus di Indonesia juga banyak, kita melihat kasus di Delta Mahakam misalnya, atau kita ambil contoh di Jogja di daerah Pasir Mendit misalnya, memang mangrove-nya tidak begitu banyak gitu. Cuman di sana ada gumuk pasir gitu yang unik sebenarnya. Cuman ya jadi tantangan ke depan.
dan tidak bisa 100% salah ya, karena ada memang daerah-daerah gumuk pasir yang memang diizinkan ya. Terus juga kita berbicara bagaimana polusinya air di sana kan, sisa tambak kita lihat, misalnya kita sebut efluen ya, bahasa efluen ada di sana kan kaya dengan nitrogen, fosfor, ada dari sisa pakan, kotoran, pokoknya itu banyak banget. Dan kalau orang-orang biolog ini ngelihatnya, wah ini nih sumber eutrofikasi nih gitu kan, karena nanti ngaruh ke kualitas perairan di laut misalnya. Belum lagi kita berbicara mikroplastik, kan banyak alat-alat yang terbuat dari plastik, misalnya terpal lah atau apa, yang sebenarnya dia seiring waktu dia shred gitu kan, makin lama jadi serpian-serpian kecil, dan itu masuk ke ekosistem laut gitu. Belum lagi kita berbicara tradisional, tambak-tambak tradisional yang mungkin belum dapat pendampingan gitu sayangnya mereka gitu. Tapi mereka udah punya lahan, udah menjalankan bisnis, tapi mungkin orang-orang yang punya pengetahuan tidak mendampingi, sehingga akhirnya mereka salah arah. Akhirnya banyak tambak yang nggak efektif dan efisien. Akhirnya mumpung lahannya ada, ya udah tinggal pindah ke lahan sebelah. Tambak yang udah jelek tinggalin aja gitu. Akhirnya banyak tambak-tambak yang ditinggalkan gitu. Padahal kan kalau kita pakai teknologi yang lebih baik, penambak pun bisa lebih efektif dengan lahan yang terbatas tapi produktivitasnya tinggi. Belum lagi misalnya eksploitasi benih alam. Jadi memang ada aquaculture yang dia sumber anakannya itu dari alam, misalnya karena produksi sendiri di tambak dari nol sampai akhir gitu. Dan juga kita juga melihat bagaimana ada indikasi, misalnya dulu kita pakai antibiotik dan lain hal sebagainya, itu ngaruh ke organisme-organisme di laut. Memang butuh banyak penelitian di sana untuk mengkaji hal tersebut, tapi itu banyak indikasi bahwa ketika kita ngasih istilahnya banyak antibiotik dan lain hal sebagainya ke tambak dan airnya masuk ke laut, sedangkan di laut sendiri kondisinya berbagai hal, sehingga organisme bisa kena pengaruh di sana. Jadi ya banyak sekali masalahnya tuh, semua pendekatan selalu ada masalah gitu ya, termasuk aquaculture ini. Jadi kalau dari saya pikir memang saya sangat setuju ya dengan aquaculture, tapi kita harus betul-betul memanfaatkan pertama teknologi agar aquaculture itu istilahnya kalau di agriculture tuh ada yang kita sebut dengan agriculture presisi atau precision agriculture. Mungkin itu juga sama dengan aquaculture, agar misalnya pakannya itu lebih tepat. Kita nggak ngira-ngira satu tangan ini bismillah untuk udang satu kolam gitu, lempar bismillah gitu kan, nggak seperti itu. Tapi ada sebenarnya ada ilmunya kan di situ, dari pakan segini nanti bisa jadi daging sekian, sehingga sisa-sisa yang terbuang itu sedikit gitu. Betul. Dan bagaimana harus ada memang terintegrasi pengelolaan limbah. Kita nggak bisa ya udah bismillah ke alam punya strategi untuk memulihkan dirinya sendiri gitu, yang penting yakin gitu, dan itu tidak bertanggung jawab. Jadi memang harus ada treatment gitu untuk meminimalisir apapun treatmentnya gitu. Dan tadi saya bilang monitoring presisi ini kaitannya dengan teknologi. Kita kan nggak bisa salinitas kita jilat pakai lidah, enggak kan. Kita juga harus melihat bagaimana presisinya dari waktu ke waktu. Ini cocok nggak untuk udang. Jangan-jangan kita pakai feeling untuk mengkondisikan tambak, tapi ternyata malah berlebihan dari sisi pakan, dari sisi misalnya antibiotik dan lain sebagainya ya. Saya juga meng-highlight pendekatan misalnya eco-label di beberapa aquaculture. Misalnya saya nggak ngerti kalau di Indonesia apakah ini relevan atau tidak, tapi kalau di luar sertifikasi produk ya, jadi bahwa ini produk aquaculture yang dia tersertifikasi sehingga dia aman. Permasalahannya kan biasanya ketika kita berbicara sertifikat yang berbau lingkungan itu menaikkan harga. Nah itu kan kita juga menjadi PR di situ. Apakah itu relevan di Indonesia? Tapi saya yakin ke depan harusnya relevan ya, dan masyarakat harusnya perhatian, dan harganya pun harusnya terjangkau gitu ya untuk eco-label. Jangan sampai nanti beras organik, kan kita tahu ya, beras organik harganya lebih mahal daripada beras raskin. Ya iyalah, jelas ya. Cuman maksudnya label-label seperti ini sebenarnya penting untuk melihat bagaimana produk itu berasal dan diproses. Jadi kalau saya pribadi melihat aquaculture itu gak bisa digantikan, dia penting karena dia supply seafood yang luar biasa banyak ke meja makan kita. Cuman ya itu, bagaimana agar dia secara teknologi berkembang, bagaimana agar dia bisa menyejahterakan para penambak, tidak hanya para pemilik gitu kan.
Jangan sampai hanya menjadi kuli terus tetap miskin, yang untung bos-bos besar gitu. Dan bagaimana bisa tetap intensif tapi juga efektif gitu mengelola limbah dan segala macam. Jangan hanya modal keyakinan. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk perspektif soal aquaculture. Secara garis besar saya sangat mendukung aquaculture yang berkelanjutan, dan saya melihat di zaman yang serba Internet of Things kayak sekarang ya, teknologi itu memegang peran penting, dan bagaimana kita harus mau sering-sering bergaul dengan nelayan gitu, dengan para pemilik tambak udang, agar orientasinya tidak selalu eksploitatif atau hanya boleh money oriented, tapi jangan sampai kita melupakan bahwa kita sedang menggunakan alam yang juga akan digunakan oleh anak cucu kita ya. Itu aja. Jadi mungkin kita diskusi lagi aja. Ya. Baik, begitu penjelasan dari Mas Akbar ya. Jadi lumayan lengkap gitu ya mengenai pandangannya tentang potensi aquaculture, tapi juga ternyata aquaculture ini memiliki reputasi buruk gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai reputasi buruk ini sampai ke konsumen. Tadi disampaikan ada macam-macam sertifikasi, ada eco label. Nah, ternyata konsumen kita di luar negeri itu sangat peduli bagaimana produk yang mereka terima ini dari lahan yang bermasalah atau tidak. Kemudian apalagi tadi disampaikan juga antibiotik gitu ya. Jangan sampai residu antibiotik ini sampai. Ternyata memang karena beberapa kali gitu ya saya menemukan artikel gitu ya Mas Abe menanggapi tadi mengenai sertifikasi, ternyata udang dari Asia gitu ya, terutama di Indonesia juga ternyata ada reputasi sedikit gitu ya bahwa tambak-tambak kita itu menggusur dari ekosistem, tadi disebutkan ekosistem mangrove gitu ya. Padahal di sana juga untuk beberapa masyarakat juga sumber pendapatan gitu ya. Jadi dari sekian reputasi itu dengan bermasalah dengan limbahnya dibuang ke laut, kemudian ini juga kepedulian kita gitu ya, bagaimana para saintis mungkin termasuk kayak Mas Akbar ini juga perlu gitu ya memberikan solusi kira-kira produk samping gitu ya, kita bilang limbah-limbah dari tambak itu agar sebelum dikeluarkan ke tambak ke laut itu gimana caranya biar lebih murah, karena memang ini yang sering kita hadapi Mas Akbar, bagaimana petambak memang sebenarnya beberapa petambak itu tahu gitu ya bahwa apa yang mereka buang itu mungkin akan lama kelamaan juga akan menimbulkan masalah ke laut. Jadi kira-kira salah satu solusi yang diharapkan oleh petambak itu sebenarnya juga tentang metode atau cara treatment dari limbah ini. Gimana sih yang mudah, murah, dan karena biasanya terganjalnya di situ Mas Akbar. Karena kita harus membuat instalasi khusus gitu ya untuk treatment limbah sebelum kita buang, belum lagi biayanya lebih banyak. Tadi disampaikan betul gitu ya bahwa petambak-petambak yang sebenarnya pengalaman 1 tahun, 2 tahun terus buka tambak sendiri, akhirnya dengan bermacam-macam keterbatasan gitu ya, akhirnya mungkin bisa dibilang nambak itu juga nggak sepenuhnya sustain gitu ya, bahkan untuk produksinya sendiri gitu. Jadi kira-kira gimana Mas Akbar, kita apalagi misal Mas Akbar ini sebagai ekolog gitu ya, menemukan cara kira-kira untuk petambak kita biar sustain itu, kira-kira apa sih yang poin utamanya sebenarnya di mana gitu? Poin utama kalau tadi saya itu nggak bisa memaparkan detail caranya karena saya memang bidangnya pun tidak limbah aquaculture ya. Tapi sebenarnya masalahnya satu, gimana kehadiran negara bisa berkolaborasi dengan private sector misalnya, atau bahkan penambak-penambak yang kaitannya dengan pemerintah gitu, bisa berkolaborasi untuk mengkonstruksi pengelolaan limbah, karena memang sejauh ini ya IPAL pengelolaan limbah harus ada treatmentnya khusus gitu, dari tambak harus masuk ke ibaratnya pengelolaan limbahnya dulu agar berkurang nitrat, fosfat dan nitrogen dan fosfor dan lain sebagainya, bisa dengan fitoremediasi, dengan tumbuhan di air misalnya, atau dengan makroalga misalnya dengan ulva dan hal sebagainya. Kan permasalahannya adalah kalau kita melihat dari sisi pengusaha, apakah itu worth it gitu?
Ketika dia melakukan itu artinya production cost-nya meningkat, harga produk meningkat. Nah, artinya di sini kita harus melihat dari secara utuh bagaimana kalau memang kita kan nggak bisa full dibebankan ke pengusaha kan. Saya bukan tidak dibayar pengusaha tertentu, atau saya bukan penambang udang sama sekali, tapi kita melihatnya harus luas bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak private. Kalau memang kita tentukan aturan, pemerintah aturannya bahwa setiap tambak harus punya IPAL, bagaimana dukungan dari pemerintah, ini saya jadi kayak kritikus ya, dukungan dari pemerintah agar kita sama-sama bisa berkolaborasi. Jadi solusinya memang IPAL untuk tambak. Itu artinya kita butuh instalasi baru terpisah dari tambak untuk mengurangi tadi misalnya nitrogen, fosfor, dan lain sebagainya. Cuman memang nggak bisa kita bebankan apalagi ke penambak skala kecil gitu kan, mereka pun modalnya terbatas, mungkin dari hutang, kena penyakit misalnya, kena virus misalnya bintik putih dan lain sebagainya, tiba-tiba stres, gila gitu kan, padahal hutang, terjebak rentenir, udah sistemnya kolaps. Jadi kita harus melihat ini dari skala yang lebih luas ya. Jadi satu, IPAL itu udah standar minimum, dan juga bagaimana dari proses produksinya pun sustainable. Tadi misalnya feed conversion ratio dari pakannya agar lebih presisi, bagaimana kualitas monitoring airnya lebih presisi, bagaimana penanggulangan virus dan lain sebagainya jika menggunakan antibiotik lebih presisi. Jadi tidak berdasarkan katanya atau jari simbah segitu kok takarannya misalnya gitu. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kita harus mendekatkan gap celah itu dari teknologi, pengetahuan, penambak-penambak agar kita bisa menciptakan tambak yang lebih berkelanjutan. Dan tentu saja negara harus hadir di sana, kita nggak bisa. Dan seperti saya sebagai tenaga pendidik atau saintis ya memang harusnya terlibat di sana. Kita nggak bisa kolaborasi. Kita nggak bisa tanpa kolaborasi gitu. Apalagi saya hanya menyalahkan gitu kan, oh kalian merusak lingkungan. Ya saya nggak menciptakan apapun, nggak memberi solusi apapun. Mungkin begitu. Sorry ya, nggak bisa jadi detail teknis ya. Iya, tapi sebetulnya poinnya jelas gitu ya, bahwasanya penghubungnya adalah IPAL. Bagaimana kita treatment limbah dari tambak ini sebelum dilepas ke laut gitu ya, agar diturunkan kadar tadi fosfat, terus kemudian ada nitrogen dan seterusnya, itu agar sesuai dengan baku mutu lingkungan gitu ya Mas Akbar. Jadi gimana caranya, tadi juga menyebutkan bahwa sebetulnya petambak kita itu sudah banyak yang aware gitu ya, termasuk para pengusaha-pengusaha itu tahu bahwa mereka tuh harus treatment, mereka tuh harus melakukan perlakuan limbah itu harus diberikan perlakuan sebelum masuk ke laut. Jadi tadi juga meng-highlight gitu ya, bahwa perlunya hadir pemerintah dalam hari ini menghubungkan gitu ya, para sepertinya Mas Akbar ini punya pengetahuan gitu ya, punya cara gitu, ataupun peneliti-peneliti ini punya cara efektif gimana sih caranya remediasi limbah ini sebelum dibuang ke laut, tapi juga butuh penyambung gitu ya, tadi pemerintah gitu ya. Nah ini yang sebetulnya juga diharapkan dari peneliti. Yang kedua juga diharapkan linkingnya itu ya, jembatannya itu adalah pemerintah agar sampai ke korporasi maupun sampai ke petambak yang skala kecil gitu ya. Betul, karena kan misalnya kasar ini ekstrim ya, kami peneliti misalnya punya pengetahuan nggak punya duit gitu kan. Pengusaha punya duit tapi pengetahuan mungkin terbatas karena masalah update pengetahuan kan kadang cepat gitu. Nah pemerintah dia punya aturan, punya kebijakan untuk menentukan bagaimana agar bisnis ini bisa tetap berjalan gitu dengan efek di lingkungan yang seminimal mungkin gitu. Oke, jadi kita di sini adalah konteksnya kita bukan mengkritik siapapun gitu ya, karena di sini kita Kabar Udang on the Air juga adalah fungsinya menambah wawasan para master gitu ya. Kita sebut master ini adalah para petambak-petambak kita. Karena itu sapaan akrab di tambak itu adalah master gitu ya. Jadi agar menambah wawasan, yang kemudian juga siapa tahu ada dari pihak pemerintah yang mendengarkan gitu ya, yang menyaksikan. Sebetulnya ini kebutuhan kita bersama gitu ya. Agar sumber daya air untuk kita budidaya juga terus ada, kemudian
produksi terus jalan, kebutuhan kita untuk ekspor, untuk makan juga selalu terpenuhi. Iya. Jadi itu informasi yang sebenarnya satu kata penting gitu, IPAL itu sudah sepertinya akan menghubungkan bahwa aquaculture akan mendukung keberlanjutan dari laut. Seru sekali sebetulnya bahasan untuk topik yang kedua ini, Mas Akbar, dan sangat membuka wawasan gitu ya bagi saya sendiri, dan harapnya juga tadi bisa didengar para master dan untuk pemerintah juga gitu ya, mungkin dalam hal ini adalah KKP. Sekian untuk topik yang kedua mengenai potensi aquaculture, dan juga tadi diselipkan adalah reputasi buruk gitu ya aquaculture yang bisa jadi selain untuk mengatasi overfishing tapi juga bisa mengancam kehidupan laut. Sekian untuk part kedua kali ini. Jangan lupa yang belum nonton part pertama, tonton video kita yang sebelumnya agar informasi yang didapatkan lebih lengkap lagi. Sampai jumpa di Kabar Udang on the Air episode berikutnya. Salam budidaya.